Good day, Marketers. Ketemu lagi dengan saya, Edi Effendi, dalam acara Entrepreneur Talks. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu wanita. Ya, emang selalu wanita terus ya. Emang wanita zaman sekarang luar biasa sekali ya. Bisnisnya, motivasinya di zaman sekarang lebih kuat sepertinya, zaman pandemik. Nah, saya kedatangan Ibu Amalia Yunita ya. Amalia Yunita ini bukan sembarang ibu juga, telah menginjakan kakinya ke banyak gunung. Salah satunya Kilimanjaro. Nah, saya pernah lewat tapi naik pesawat terbang doang, gunungnya botak gitu ya. Pada waktu saya dari Cape Town menuju ke Nairobi, kebetulan pilotnya bilang, coba lihat gunungnya. Wah, saya bangga sekali ya berada di sana. Tapi ini ibu lebih bangga lagi, dia udah ke sana. Dan juga pernah juga ke Mount Everest ya Bu ya? Himalaya ya, Himalaya luar biasa sekali. Ya Himalaya tuh napasnya aja di 3.000 napas saya udah ngap-ngapan. Ya apalagi ibu ini yang luar biasa sekali berarti. Jadi kita berbicara mengenai bisnisnya ibu, berkembangnya kemana gitu. Seorang petualang kok bisa punya bisnis ya. Sampai saat ini masih terus berjalan bisnisnya. Ya kita perkenalkan Ibu Amalia Yunita. Silakan Bu. Kita buka dulu ya Bu. Boleh ya. Izin membuka masker. Ya silakan Ibu. Ya. Perkenalkan Ibu dari mana? Oke. Nama saya Amalia Yunita. Seperti tadi diperkenalkan, saya memang punya hobi bertualang. Wes. Naik gunung, diantaranya terus arung jeram juga, dan kegiatan petualangan lainnya. Dan kebetulan saya menjalankan bisnis yang sama dengan hobi. Yaitu kalau PT-nya namanya PT Lintas Jeram Nusantara dan PT Bramanta Warna Parahita. Lintas Jeram Nusantara. Ya. PT-nya. Ya, tapi brandnya Arus Liar. Arus Liar ya. Satu lagi tapi Bravo. Ibu nggak liar dong. Sudah lewat. Sudah lewat masanya ya. Ya terus apa lagi? Satu lagi Bravo Glamping. Jadi sekarang kan orang seneng, terutama pandemi nih, orang mungkin takut tinggal di penginapan yang tertutup, jadi lebih memilih kegiatan di outdoor dan juga tinggal di tenda. Tapi ada tempat sekarang yang berkembang atau bisnis yang berkembang yang disebut glamping, glamorous camping. Jadi kita camping di dalam tenda, kita tidur, tapi kita tetap ngerasain bersatu dengan alam, ngerasain mendengarkan tetesan hujan, tapi di saat yang sama juga kita tidak kehilangan kenyamanan. Karena dalam tendanya itu ada AC, ada tempat tidur spring bed, ada coffee maker, pokoknya seperti di kamar hotel lah gitu. TV? Belum. Oh iya, nggak boleh ada dong. Dia kan glamping ya, jadi dia harus dekat dengan suasana ya. Nah selama ini kan dari muda, Ibu kan berpetualang ya, hobinya pergi ke gunung, lihat pemandangan alam yang indah. Zaman-zaman dulu mungkin banyak juga orang seperti itu karena kekurangan dari sekarang kan teknologi yang begitu besar. Anak-anak sekarang bisa di gadget aja main ya. Tapi zaman dulu Ibu melihat semua camping dan juga lihat suasana alam ya, ke gunung ya. Nah Ibu kenapa bisa tertarik satu bisnis ini loh? Jadi orang-orang berpetualang kan biasanya pergi aja ya udah cuman main-main lah seneng ya. Tapi Ibu kok bisa lihat ada pasar di sini ya, makanya Ibu membangun Arus Liar ya, Arum Jeram ya. Betul. Nah itu kan kalau kita lihat perbandingan orang Indonesia menggunakan Arum Jeram itu masih sedikit dari jumlah penduduk ya. Nah jadi kan bagaimana Ibu bisa dapat ide membuka ini perusahaan ini? Iya. Sebenarnya tuh kalau dibilang orang sekarang semakin hidupnya semakin terkukung atau lekat dengan gadget tuh juga nggak benar, karena semakin dia hidupnya dekat dengan teknologi, dia semakin rindu ke alam gitu. Itu jadi kalau banyak penelitian di dunia gitu yang menyebutkan bahwa sebenarnya wisata petualangan, wisata adventure itu perkembangannya jauh luar biasa dibanding dengan sebelumnya. Karena apa? Bakal meningkat nih nanti. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Termasuk di Indonesia juga orang-orang yang dulunya nggak pernah naik gunung, nggak pernah. Ini sekarang mereka setelah mapan udah bisa punya uang sendiri, karena wisata petualangan ini kan nggak murah ya, berhubungan dengan safety dan lain-lain. Jadi ketika mereka mapan, mereka butuh aktualisasi diri yang lain gitu. Terus kemudian ketika sehari-hari itu dalam kekunangan tembok beton, hidupnya dekat dengan teknologi, mereka butuh sentuhan-sentuhan dari alam untuk membalance hidupnya gitu. Sehingga akhirnya ya memang booming dan sudah kira-kira 10 tahun belakangan di dunia dan termasuk di Indonesia, wisata petualangan ini sekarang booming sekali gitu, apalagi di masa pandemi gini ya. Jadi karena orang pengen udah jenuh dalam rumah, terus mereka pengen berkegiatan tapi yang aman. Nah di outdoor itu kan relatif lebih aman lah gitu. Nah Ibu pilih Arum Jeram ya. Arum Jeram ini kan sesuatu yang berbahaya lah, boleh dikatakan kan nggak gampang ya.
dalam ibu memaintain karyawan ibu? Karena satu orang nggak datang ya nggak, satu kapal nggak jalan. Nah, kenapa ibu bisa memilih Arum Jeram? Iya, mungkin kalau dibilang berbahaya itu relatif, tapi mengandung resiko gitu. Oke. Cuma kita nggak mau mengundang resiko, tapi tetap kegiatannya punya resiko gitu, yang berusaha kita kurang-kurangi gitu. Nah, buat saya itu passion saya, hobi saya gitu, apalagi kalau arung jeram gitu ya. Ketika kita berarung jeram, kita ngelewati jeram yang sama, dengan orang yang sama, dengan tinggi muka air yang sama tuh jadinya bisa beda-beda gitu. Itulah yang mungkin memacu adrenalin. Nah, dari situ mungkin kebanyakan saya juga interview tamu-tamu saya, kenapa kamu datang lagi ke sini dan minta airnya lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena mereka butuh tantangan gitu. Terus kemudian ketika kita arung jeram, kan kita takut terus kita teriak gitu. Itu stresnya hilang. Jadi semacam stress release juga gitu. Nah, makanya orang yang makin banyak orang stres, mungkin makin banyak orang butuh arung jeram. Gitu. Nah, betul. Tapi kenapa ibu memilih Arum Jeram gitu dalam bisnis ini loh? Oh, Kan banyak lagi kegiatan lagi seperti naik manjat pohon lah, kan bisa. Kenapa ibu Arum Jeram aja? Kan nggak gampang pada waktu ibu bikin kan mesti cari tempat lokasi, terus cari lagi manpowernya, orang-orang yang bekerjanya, juga, terus banyak kendala-kendalanya gitu. Kenapa ibu pilih Arum Jeram ini? Saya kebetulan waktu kuliah itu saya ekspedisi ke Amerika. Wah, Ke situ saya ngelilingi beberapa negara bagian, terus saya lihat arung jeram tuh udah maju banget gitu ya di sana. Terus belajarnya tuh dari sana gitu. Oh, ternyata arung jeram ini bisa jadi satu industri gitu. Kalau di Amerika kan jauh lebih advance pada zaman itu gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya sama aja gitu. Udah kita juga udah maju lah Indonesia arung jeramnya. Terus saya takjub gitu ngelihat, oh iya ya, arung jeram bisa dibawa sama pemandu gitu ya. Artinya semua orang yang nggak punya kemampuan apa-apa bisa langsung diterjunin di situ. Mereka pulang udah stress release gitu ya. Terus kemudian menikmati alam, terus ada team working di dalam perahu gitu. Jadi banyak unsur yang mereka dapat. Terus udah gitu pulangnya mereka bawa foto, udah disediain tempat finish, foto, video dan lain-lain, ada merchandise-nya. Jadi udah berkembang gitu. Terus kemudian setelah itu saya ekspedisi lagi ke Afrika, mengarungi Sungai Zambezi. Waduh. Sungai Zambezi itu juga kan di negara yang berkembang seperti kita, tapi udah jadi industri juga gitu. Jadi satu kampung itu di pinggir Sungai Zambezi hidupnya dari arung jeram. Itu ke air terjun juga dong yang besar tuh. Ya, ada air terjun yang terbesar gitu ya. Itu juga yang jadi pemikat orang datang ke sana. Terus orang datang ke sana kan nggak cuman menikmati alam. Sekarang tuh orang kan nggak seneng kalau cuma ngelihat, tapi mau berperan, mau jadi pelaku gitu. Akhirnya mereka juga mencoba atraksi arung jeram, makanya jadi daya tarik juga di situ. Nah, terus ketika saya pulang, selesai kuliah, udah akhirnya saya memberanikan diri dengan teman-teman untuk mencoba bisnis ini. Walaupun di masa itu pasar pun belum ada gitu. Jadi kita mulai dengan kita nawarin orang gitu, ayo datang, ini ada paket arung jeram, ngapain saya bayar mahal-mahal untuk mati gitu kan, karena harganya juga nggak murah pada saat itu ya. Tapi terus sekarang sih udah berkembang banget gitu, jadi banyak perusahaan-perusahaan pakai arung jeram ini untuk sarana untuk training, outdoor training gitu. Terus kemudian keluarga, ya udah jadi sesuatu yang biasa lah gitu. Nah, kenapa ibu bisa pilih ke daerah sana gitu loh? Daerah Sukabumi kan banyak, maksudnya susah juga. Kalau saya sendiri saya nggak bisa milih-milih daerah. Ini kan challenging. Tiba-tiba besok ibu bangun airnya nggak ada jalan. Ini hari lihatnya ada, tiba-tiba bendungan ditutup misalnya. Ya, jadi memang kalau untuk memilih satu lokasi untuk jadi tempat wisata arung jeram tuh prosesnya juga panjang. Kita lihat debit airnya turun naiknya. Kalau hanya bisa buka musim hujan kan masa musim kemaraunya musim puasa gitu. Jadi di sini kita lihat di Sungai Citarik itu pertama dia debit hulunya ada taman nasional gitu. Sehingga relatif lebih terjaga. Jadi nggak ada yang namanya banjir bandang, yang namanya air tiba-tiba naik dan membahayakan. Terus terjaga artinya sepanjang tahun bisa diarungi. Terus kemudian di sepanjang sungai juga nggak terlalu banyak penduduk, jadi sampahnya relatif kurang gitu kan. Kalau sungai-sungai di Jawa kan kalau banyak penduduknya ya sampahnya banyak banget gitu. Jadi ya banyak faktor gitu. Terus juga jeramnya juga cukup menantang gitu, karena yang dicari orang kalau arung jeram kan serunya gitu. Jadi semuanya tuh ada di Sungai Citarik gitu, makanya akhirnya kami pilih di sungai itu. Oh, pada waktu ibu pilih itu pasti ada hambatannya, ada penduduk setempat, pemerintah. Nah, itu ibu bisa atasi semua dengan cepat atau dengan lama? Oh, pastinya lama ya, karena pada zaman itu akhir tahun itu tahun 90-an ya. Itu kan jenis wisata ini belum berkembang gitu ya. Jadi
kita mau minta izin aja orang bingung kan, nih jenis apa Mau sih, bikin apa, dimasukin gitu ya. klasifikasi Iya. mana gitu, nggak seperti sekarang kan memang udah Udah ada, ngerti ya? udah ada di apa namanya klasifikasi bakunya juga udah ada nomornya gitu. Kalau zaman dulu izinnya bingung kan orang, wah ini bahaya gitu. Apalagi terus kita mau apa namanya minta satu perusahaan asuransi mengasuransikan peserta gitu. Terus nggak berani kan semua perusahaan asuransi, sampai saya datengin direkturnya, coba rafting, ini aman kan? Aman, baru berani dia gitu. Sampai bukan perusahaan asuransi yang ngejar-ngejar kita. Kalau sekarang mungkin perusahaan asuransi yang ngejar-ngejar kita. Iya. Zaman itu kita yang ngejar-ngejar perusahaan asuransi gitu. Jadi untuk izin, untuk apa segala macam. Terus masyarakat, kalau masyarakat ini memang misi kita kan pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi di sepanjang sungai itu kita rekrut pemuda-pemudanya untuk kerja sebagai guide, sebagai kan ada penginapan juga, sebagai housekeeper, sebagai tukang masak, apa macam-macam. Jadi memang yang kerja di lapangan orang sana semua gitu. Jadi otomatis mereka mensupport gitu. Berapa orang kira-kira sekarang? Sebelum atau sudah pandemi? Sebelum. Soalnya, sebelum berapa sebelum? Sebelumnya sekitar 100. 100 ya, lumayan. Jadi penduduk setempat bukan orang lain. Pemandunya juga sama. Iya. Jadi emang berat ya, karena di tempat kita itu juga dulunya IDT, daerah tertinggal gitu. Jadi nyari orang yang lulusan SMP aja susah. Ya? Terus mendidik mereka untuk memberikan servis kepada tamu-tamu yang apa namanya mungkin demand-nya atau keinginannya juga macam-macam gitu. Jadi memang itu salah satu tantangan yang terberat, mendidik orang supaya bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan mereka mau gitu. Jadi Ibu secara detail Ibu bangun mereka. Jadi membangun sumber dayanya. Betul. Jadi yang mengajarkan cara berrafting juga Ibu. Semua dari Semuanya? jadi dari mulai nol aja gitu. Kalau orang hebat dong ya. Kalau hotel kan banyak sekolah perhotelan lulusannya gitu. Kalau ini kita mesti mendidik dari nol bener gitu, termasuk kasir, termasuk sekarang bahkan tapi udah ada yang jadi manajer di sana, manajer operasional ya. Terus kemudian udah ada housekeeper, udah ada security, semuanya itu di sekolah ini dari nol karena memang nggak tersedia kan untuk Jadi learning by doing ya. Jadi semuanya ini Ibu udah ngalamin dari nol, jadi Ibu bisa memberikan pengajaran dia. Ya kadang kita juga undang, misalnya ada juga yang titipin di sana, dekat sana ada hotel bintang 4, training di sana untuk jadi housekeeper, untuk food and beverage. Nah itu yang buat glamping. Dua-duanya. Nah kalau yang buat rafting kan tenaganya pertama kan Ibu yang jalanin tuh. Betul. Orang datang Ibu yang jalanin semua ya. Jadi dulu awalnya jadi guide dulu. Iya, pemirsa luar biasa. Jadi seorang pemimpin ya untuk memanage satu perusahaan juga harus ngerti. Jadi kalau ini nggak ngerti cuma punya uang doang juga percuma, nggak akan jadi ya. Nah kendalanya Bu, sungai di Indonesia itu kan kotor ya. Nah, pada waktu Ibu datang nggak kotor kali? Dulu lebih parah lagi mungkin ya. Jadi sebagian itu kan kita juga udah 20 tahun lebih ngajarin masyarakat untuk nggak buat sungai itu jadi tempat sampah mereka. Cuman kan agak susahnya di sana juga nggak ada sistem, kalau kayak kita nih ada yang ngambilin sampah, di sana kan nggak ada. Jadi kita mesti ngajarin mereka ini terus ngajarin mereka daur ulang, ngajarin mereka nanam di sepanjang sungai, jadi yang begitu-begitu itu kita tularkan pertama kepada karyawan kita, mereka menularkan keluarganya. Kadang-kadang juga ini CSR kita ya, kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita pikir kayaknya yang di sekitar sana ya, di sekitar lokasi. Orang tuanya udah agak sulit ya diajarin gitu ya. Anak-anaknya kita masuk sekolah, kita bikin ya kayak semacam outbound training untuk anak-anak sekolah, mengajarkan mereka gimana mencintai sungai gitu. Karena ini adalah periuk nasimu gitu. Jadi dengan dasar itu mereka jadi lebih aware. Sekarang walaupun belum sempurna ya, jadi belum masih jauh lah dari sempurna, tapi udah ada progres lah gitu. Ya, itu sungguh yahut ya dibilang ya. Kalau kita lihat seorang businessman juga harus mengerti ya entrepreneur dari hal yang kecil, karena kontennya adalah sungainya itu. Jadi dia memperdayakan orang-orang yang sekitarnya sana untuk dibangun. Mungkin di daerah tempat-tempat dari marketplace juga ada sungai ya, bisa dimanfaatkan dengan Ibu Yunita. Telepon Ibu Yunita udah mahir bisa melihat menjadi unsur pariwisata. Nah pariwisata itu bukan hanya datang buka pintu aja, tapi kan lihat kebudayaannya, karakter orangnya itu dijaga semua. Jadi kalau dibilang industri pariwisata tuh industri yang rumit sebenarnya. Ya tidak seperti IT gampang tinggal ketik-ketik. Ya berhubungan dengan jendela elektronik. Tapi kalau ini kan sekitarnya harus ada. Walaupun raftingnya bagus, tapi sekitarnya itu tidak mendukung ya. Bagi masalah juga ya. Nah dari arus liar, Ibu berkembang sekarang ke dalam glampingnya. Glampingnya udah berapa lama Bu? Udah 5 tahun. 5 tahun juga ya, udah lama juga ya. Itu ada berapa tenda Bu?
Ada 20. 20 tenda ya. Biasa glamping lagi rame loh. Kalau weekend tuh pasti penuh ya. Iya, betul. Itu Terus sekarang angkanya juga, di harga 1 juta lebih kali ini. enggak sih. Kalau yang kita ngitungnya per pax karena Oh, mereka kan dapat fasilitas makan gitu ya, makan. Terus juga sekarang banyak orang-orang yang pakai juga untuk meeting, meeting untuk betul. corporate gitu ya. Mungkin bosen meeting di kantor, di hotel gitu ya. Ini kita punya ada paket meeting mewah, meeting di pinggir sawah. Wah, mewah Jadi tuh ya. ngelihat ijo-ijo gitu ya, terus Fasilitasnya ada semua. ada semua. Jadi Audio, ya screen lengkap lah. ada. Ya. WiFi juga ada. Kalau nginep di sana kurang lebih berapa, Bu? Mulai dari nggak mahal sih, 600.000 tuh Per orang? per tenda, bisa buat 2 orang. 2 orang, Nanti dapat nambah. makan semua. Ya, Nah itu bisa juga marketers kalau cari idea ya, boleh. Cari idea di situ paling bagus kali, iya, Bu. betul. Sekarang juga banyak digital nomad kan, Oh ya, orang-orang yang apa namanya, yang nggak punya rumah. bekerja. Kerjanya bisa di mana aja ya, Oke. asal ada WiFi gitu. Ya. Wifi-nya kuat, Bu, di situ. WiFi ya kuat inilah ya, Kuat standar sedang lah ya, standar ya. nggak bisa dibilang kuat. Nah, jadi kalau marketers mau berlibur atau berlibur sampai bekerja, bisa dengan Zoom di sana, bisa juga hubungin langsung ke Ibu Yunita. Nah, Ibu Yunita, kendala apa yang paling berat selama ini? Kan pandemi nih masuk nih, pasti berat kan? Nah, bagaimana Ibu caranya mengurangi orang? Tapi kan ini orang-orang ini bekerja di sekitar sana loh, bukan orang-orang yang dari luar ya. Tapi gimana gitu rasa Ibu untuk membuat satu peraturan di masa pandemi ini? Ya memang di awal tuh kita yang paling stres pada saat awal ya, gimana kita menata nih, gimana, dan ini tuh sebenarnya yang beratnya kan uncertainty-nya, kapan sih ini berakhir gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kita tuh kena badai di tengah laut, terus kita lompat ke perahu life raft gitu, dan kita harus mendayung. Sekarang kita masih berada di perahu itu, dan tapi kita nggak tahu kapan kita mendarat di daratan yang mana dan kapan gitu. Jadi ketidakpastiannya itu yang tinggi gitu. Nah, kemudian memang karyawan saya kebanyakan mereka kasihan sama ibu, saya mau cuti di luar tanggungan gitu. Beberapa karyawan gitu memilih untuk itu. Mengerti lah. Memilih untuk itu, terus mereka ada yang menanam. Kita juga bantu mereka untuk saya bilang pokoknya yang pertama harus dibangun adalah ketahanan pangan gitu. Kita bagiin bibit singkong, kita bilang kalau kamu mau nanam di tanah-tanah kita boleh gitu, silakan gitu. Kita kasih kesempatan mereka, yang penting udah ada cadangan karena kita nggak tahu nih berapa lama ini akan kan berlangsung gitu. Terus kemudian akhirnya setelah itu kebetulan kita di Federasi Arung Jeram membuat satu protokol untuk protokol kenormalan baru untuk wisata Arung Jeram. Jadi gimana caranya kita bikin tim gitu, pada saat itu udah jadi protokol, kita sosialisasikan, kemudian di endorse oleh Kemenpar. Kemenpar melakukan sertifikasi. Kita bantu buatkan panduannya, dan setelah sertifikasi itu pemerintah daerah mulai membuka, boleh kamu buka kembali gitu. Tapi ada pembatasan, harus ngikutin protokol, kapasitasnya juga dikurangi gitu, ada yang 30%, ada yang 50%, tergantung masing-masing daerah gitu ya, berbeda-beda. Tapi intinya se-Indonesia sekarang udah bisa jalan gitu, walaupun nggak semua operator-operator seperti kita ini bisa jalan, karena kebanyakan pertimbangannya kalau kita jalan, kita malah tambah rugi nggak ya, karena juga pasarnya juga menurun. Cost-nya jadi biaya operasional. Ya. Biaya operasional. Nah akhirnya kita buat ya semacam kita musyawarah dengan karyawan. Oke, saya hanya bisa dengan sistem kalau income saya segini, saya bagi kamu segini gitu. Tapi kita fair, terbuka untuk semuanya, dan sampai sekarang kita udah berjalan gitu. Sejak bulan Juli kita buka kembali, jadi sempat tutup 4 bulan. Terus udah dibuka kembali dengan sistem seperti itu. Yang bikin kita menderita kalau ada PSBB. Oh gitu ya. Jadi kalau PSBB ini ya walaupun itu mungkin ya kita juga nggak bisa terlalu ini ya, memang kondisi kan gitu kan. Jadi kita juga menghargai kebijakan apapun. Yang penting tuh sekarang tantangan terberatnya melatih karyawan untuk mengikuti protokol. Nah itu gimana ininya tuh karena mereka juga nggak terbiasa. Di sana juga daerah hijau gitu kan, jadi kenapa saya mesti pakai masker terus gitu. Jadi itu challenge-nya. Karena dia berkomunikasi dengan orang itu kan, orang yang ikut rafting harus bermasker. Takutnya orangnya kan dari kota-kota yang bawa COVID malah kepada mereka gitu. Ibu kenapa nggak beli yang masker itu buat nyelam, pakai mereka satu persatu kan aman. Jadi buat nyelam langsung. Nah kalau kan sekarang kan Ibu membuat karyawan mengerti itu atas peraturan yang begitu ketat, mengurangi biaya ya dari kehidupan mereka.
Nah, mereka ngerti mungkin dari sisi manajemen ibu, manajemen yang kekeluargaan, dia saling mengerti lah ya, yang ibu bangun dari sana ya. Tetap menjaga dari arti regulasi, peraturan-peraturan yang ada. Betul. Nah, semuanya dia kan ibu yang manage sendiri kan selama ini ya. Ada yang wakilin ibu nggak? Ada, kalau di lapangan ada, di kantor ada, bagian Oh, mereka tapi orang sana juga gitu? Ya, orang sana. Jadi memang ada orang sana yang udah yang ikut puluhan tahun, dari mulai? dari awal dan udah pada pinter-pinter di sana. Oke, jadi ibu tetap ada standar prosedur kerja semuanya di sana? Betul, jadi kami tuh tiap hari, setiap pagi ada meeting Morning bersama briefing, ya? Dengan semua itu dan kita monitor. Sekarang kan komunikasi udah lebih mudah ya, foto, WhatsApp, video. Jadi saya monitor dari situ gitu. Nah, kalau kan orang Jakarta nih, market ibu besar ya. Kan Jakarta tuh kemana aja saya lihat nih, udah banyak. Sekarang nggak hanya Sabtu Minggu kelihatannya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu banyak di daerah Bogor, apalagi Sentul Bu. Sekarang kan daerahnya berkembang banget ya. Jadi outdoor itu luar biasa, terutama kafe-kafe. Ya namanya kopi ini, kopi itulah, selalu banyak sekali ya. Jadi membuat daya tarik pariwisata. Nah, ibu kan udah menjadi body dari pariwisata Indonesia ya, karena ibu yang pencetus dari Harum Jeram. Nah, ibu juga ketuanya ya dari Harum Jeram Indonesia ya. Ya, Federasi Harum Jeram Indonesia. Itu yang bentuk ibu sendiri. Saya ikut mendirikan 24 tahun yang lalu. Ya, karena cuma satu-satunya di sana ya. Sekarang kan udah banyak aliran sungai. Banyak banget. Sekarang tuh di Indonesia operator ada 187. 187. Di 17 provinsi. Semua belajar dari ibu? Enggak juga. Tapi mereka harus ada sertifikat dong Bu, untuk menjalankan ini sekarang kan, kalau enggak kan berbahaya. Jadi kalau pemandu tuh ada sertifikatnya dari pemerintah, dari kompetensi SKKNI. Ya. Terus kemudian juga beberapa guide juga sudah punya international license gitu. Oke, jadi dia bisa kerja di mana aja. Iya. Nah, kalau kita mau booking, ada harga beda kan Bu, Senin sampai Jumat sampai sekarang nggak ada. Sama aja, lagi rame sekarang, sekarang ya? Karena sekarang tuh kan orang pergi nggak hanya waktu weekend ya. Sekarang kadang-kadang malah hari biasa mereka sambil kerja sambil sekolah di mana aja bisa. Oh gitu. Ada ya. Jadi bawa anak-anak juga bagus di sana karena outdoor. Kan sekolah kebetulan pakai Zoom. Jadi fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kendalanya ya orang datang ke sana kemacetan itu ya Bu ya. Betul. Nah, gimana Ibu menyiasatkan kemacetan? Orang udah tiap hari macet, ke Ibu juga macet gimana? Iya, memang kita sangat berharap nih kan sekarang jalan tol Jagorawi udah sampai Cigombong. Itu udah memotong tuh banyak. Mungkin kalau dulu tuh kita bisa sampai 4 jam, 5 jam. Sekarang 2 jam juga bisa, asal jamnya yang benar. Jadi kalau jam 12 malam gitu loh. Enggak, kita berangkat jam 5 pagi aja. Gitu jam 7 udah sampai gitu. Cepet ya? Cepet. Asal jamnya pokoknya harus benar aja gitu. Jam segitu. Tapi kalau udah kesiangan dikit mungkin jadi 3 jam kali ya. 3 jam. Nah, di sekitar Ibu, tanah itu milik Ibu semua? Kalau yang penginapan apa-apa sebagian besar milik Ibu. Kita, ya. Berapa hektar tuh? Berapa ya? Mungkin sekitar 8, 9. Coba, lumayan ya. Itu banyak lagi yang perlu dieksploitasi kali. Buat belum Ibu bikin kan misalnya sekarang ada jalan-jalan di tambang gitu tuh. Kan ada tuh jalan-jalan di atas. Ada. Ibu juga ada road course ada. Ada juga Ibu. Yang meluncur, flying fox. Oh, ada juga. Elvis walk ada juga. Oh, jadi selain dari Harum Jeram juga disiapkan. Ya, jadi kita menamakan tempat itu one stop adventure. Jadi bukan hanya Harum Jeram, tapi ada paintball, ada trekking, ada mountain bike juga, terus ada road course, bisa main juga, bisa meeting, terus ada juga sekarang tuh kalau keluarga-keluarga anaknya bisa pakai family camp, mereka tuh kayak nangkep ikan di kolam lumpur aja gitu udah seneng banget, terus nanam padi gitu. Oh, nanam padi juga ada? Ya, untuk family camp, untuk anak paket edukasi lah buat anak-anak. Nanam padi beneran? Beneran. Habis itu diacak-acak lagi? Diserahkan kepada petani. Nah, kalau itu nggak ada, binatang-binatang belum? Enggak. Kayak kelinci, rumah kelinci. Kan orang tuh lagi pada stres tuh ya. Anak-anak dilempar aja ke kelinci katanya, seneng tuh. Ya. Belum, good idea. Good idea ya. Oke, jadi kalau sekarang ya Ibu harapkan ya dari market sekarang ada ya ke pemerintah. Kan kayaknya menteri kita udah baru. Ibu kan berhubungan dengan pariwisata ya. Pariwisata itu ada aturan-aturannya. Sekarang udah vaksin udah mulai ada nih. Betul. Nah, yang Ibu lihat ke depan apa sih sebagai seorang businessman? Businesswoman lah ya. Market pariwisata itu seperti apa ya pandangan Ibu? Ya, sebenarnya kalau untuk
khususnya nih untuk wisata petualangan kayak kita tuh, pasar Nusantara Wisnus juga udah mulai berkembang gitu ya. Jadi yang dulunya banyak sekali orang-orang yang baru pertama kali rafting di umur 40, di umur 50 gitu ya. Terus kemudian ya mencoba hal-hal yang seperti inilah baru newbie untuk kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Tinggal ya mungkin kita diperkuat promosinya, kemudian juga kita sih sangat berharap itu border juga bisa dibuka gitu dan dibantu untuk promosi mungkin kalau kepada pemerintah gitu, karena itu yang kita sebagai UMKM mungkin nggak mampu kalau kita ikut di ITB Berlin gitu-gitu kan. Jadi tapi kalau kita dibantu pemerintah ada space untuk Promosi kita lah ya. untuk promosi itu sangat mendukung lah buat usaha-usaha seperti kita nih. Mungkin inbound market itu orang Singapura kali. Orang Singapura nggak ada tempat kayak seperti Ibu. Ini Iya nggak punya betul. rafting kan, Iya nggak iya. punya Mm-mm. aliran Ya sungai itu ya. pasar yang bagus juga Pasar ya. yang bagus ya. Apalagi nanti setelah dibuka mungkin kan orang-orang regional yang deket-deket aja yang baru berani ke Indonesia gitu ya, Iya. Kemungkinan begitu Mereka gitu. berani ya. Ya. Iya kalau Singapura kan cukup lah. Sehari Singapura dulu ada 6 pesawat. Cuman Iya. turisnya nggak pernah datang. 6 pesawat orang Indonesia semua yang ke sana ya. Padahal kan kalau sekarang dengan adanya market yang bagus, outdoor ini kan lagi momen nih outdoor nih di mana-mana orang selfiean udah termasuk pariwisata. Iya. Nah kalau marketnya terbuka untuk umum pariwisata kita juga lebih bagus. Selama ini yang Ibu hadapin untuk wisata dari Jakarta kan lebih banyak, mungkin 80% dari Jakarta. Iya betul. Nah orang Jakarta gimana Bu rasanya di sana? Dia akan frequent nggak datang lagi begitu datang? Iya. Banyak kan tuh, banyak ada yang sampai 15 kali datang. Oh Jadi- gitu ya. Jadi mereka nganggap udah ini tempat kayak kalau udah jenuh mereka ke sana gitu. Dan biasanya banyak juga yang mereka pasti tanya dulu airnya berapa gitu. Jadi yang mereka tunggu-tunggu itu kalau airnya gede gitu. Jadi makanya musim hujan malah jadi Lebih high season bagus. buat kita ya. Ini sepanjang waktu bisa main di sini. Bisa. Nggak ada stopnya ya. Biasanya kalau udah sampai ke ujung-ujungan udah mulai nggak bisa tuh Bu. Kalau udah sampai apa maksudnya? Kalau airnya mengalirnya udah sampai ujung dia mesti bener-bener karena debit airnya udah mulai turun kan. Oh iya. Heeh. Memang juga di sana juga ada penurunan debit air juga karena alih lahan kelapa sawit seperti itu juga ada isu-isu seperti itu. Itu mempengaruhi ya. Ya, Tapi sampai saat ini alus Masih liar bisa. terus berjalan. masih bisa. Terus berjalan bisa. Itu tanpa didayung ya bisa turun Ibu. Bisa ikutin arus sebenarnya. Kalau Tapi harus ada guide-nya ya. ada guide-nya. gitu. Kalau itu tubing, harus. river tubing juga ada ya. Tubing juga ada. River tubing kan personal kan sendiri ya. Iya, tapi didampingi pemandu kalau di sana. Jadi gimana? Dia turun Turun bareng-bareng gitu. Jadi nanti guide-nya kan kasih tahu kamu di sini, arah ke sini, bareng-bareng turunnya. Jadi didampingi tetap gitu. dia personal ada 2 gitu. Masing-masing Apa tubingnya 51 orang? Oh, ini ya. Iya, perbandingannya 3-1 kalau nggak salah. 31 ya, 31. Nah itu cukup menantang lah ya. Kalau kita stres-stres hidup bagaimana pusing ya, mau ngapain ya udah river tubing dulu atau harum jeram dulu, katanya udah menterak udah lupa. Tapi ingat bayar juga, stres lagi. Oke, jadi kita bisa dapat dari kisi-kisinya mengenai Ibu Yunita, ini dari petualang dia membangun satu bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis yang tidak jauh dari kegiatan hobinya. Ya, jadi ini hobi yang menghasilkan uang. Tapi di samping itu nggak gampang juga. Ibu ini betul. memulai manajemen yang luar biasa di dalam diri dia. Dia mengelola orang-orang yang ada di sekitar sana dan memanfaatkan. Jadi dia nggak datang dari luar. Jadi dia manfaatkan. Menjadi petugas arum jeram, itu membawanya pemimpinnya dalam satu kapal itu tidak mudah ya. Itu orang bule aja harus belajar juga. Nggak langsung tiba-tiba jadi ya Bu ya. Jadi Ibu ini mendidik orang, operatornya ya dibilang ya. Guide, pemandu. Pemandunya. Pemandu, Kira-kira ada betul. berapa sekarang? Bu? Sekarang ada 20-an. Nah 20 orang. Jadi 20 orang itu juga dapat sertifikat dunia juga ya. Ya, Ada yang dunia juga ya. Jadi sungguh luar biasa sekali. Jadi perjuangan wanita. Memang katanya kalau ya Bu ya. Kalau orang yang suka tantangan di dalam kepemimpinan bisnisnya itu juga demen tantangan terus ya Bu. Ya? Gimana Bu menurut Ibu? Yang Ibu rasakan? iya sih, karena memang udah terbiasa itu malah jadi kalau nggak ada tantangannya jadi ini ya kurang termotivasi Pernah kita. promosi. Nah kira-kira setelah pandemi kapan ya tantangan Ibu nih?
Ya yang pasti kan kita nih harus mengembalikan lagi ya kondisi seperti awal, karena sekarang tuh kan kita belum kembali seperti semula ya, masih banyak ini ya tantangan kita, pokoknya gimana kita bisa keluar dan kita kembali lagi dengan wajah baru gitu ya. Jadi kita pengennya pandemi ini harus ada artinya buat kita gitu. Jadi ini adalah masa kita untuk memperbaiki apa yang kurang kemarin, yang karena kita sibuk dan rutinitas kita nggak sempat pikirin gitu. Kita keluar dengan wajah baru, wajah yang lebih memikirkan alam juga gitu, planet gitu ya. Bukan hanya kita ini bisnis, kita berpikir secara ekonomi aja, berpikir orang-orangnya aja, sosial, tapi juga Alamnya. untuk alam. Ya, luar biasa sekali ya. Ini kayak perjanjian di Paris ya, Bu. Perjanjian Paris kan mengenai alam semua ya. Oke, jadi marketers ya, kita udah dapat ilmunya dari Ibu, harus berjuang terus ya. Di masa pandemi juga harus berjuang terus dan bernegosiasi dengan karyawannya supaya tetap berjalan ya. Karena nggak gampang, karena prosesnya ini bukanlah proses perusahaan pabrik, tapi ini yang berjalan terus kan. Berjalan terus. Dan semuanya itu harus dipelihara, alam sekitarnya. Supaya orang yang datang ke sana tetap merasakan kebahagiaannya. Nah itu yang paling mahal ya. Jadi orang datang ke sana stress free, bahagia. Oke, marketers, kita akhiri acara kita hari ini bersama Ibu Yunita. Nanti marketers kalau stres jangan lupa datang ke Arus Liar. Katanya jam 7 datang. Jam 5 berangkat, pagi jam 7 tiba. Jadi langsung stress free. One day trip juga bisa. Bisa juga ya. Jadi kalau mau minta diskon langsung hubungin Ibu Yunita. Nah kira-kira ada usul apa nih buat para pembisnis supaya kuat di pandemi ini? Ya, karena sekarang tuh kan kita memerlukan orang-orang yang tangguh ya. Nah, ketangguhan itu bisa dilatih dari alam loh gitu. Jadi datang ke tempat saya untuk melatih timnya supaya lebih tangguh. Oke. Marketers, ingat pesan Ibu Yunita, tangguh, tangguh dan tangguh. Bye. Tangannya Bu.